Indonesia adalah negara yang sangat memegang erat tradisi dan budaya. Salah satu budaya yang paling umum di masyarakat kita adalah kepercayaan terhadap akan sesuatu hal yang tabu. Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, beredar mitos-mitos kepercayaan terhadap tingkah laku kehidupan kita sehari-hari. Di antara mitos-mitos tersebut, tak sedikit yang berhubungan dengan anggota tubuh kita. Sebut saja bagaimana orang tua kita melarang untuk menggunting kuku pada malam hari, atau cerita mengenai larangan duduk di bantal, sebab dipercaya dapat menyebabkan bisulan. Lantas, manakah yang mitos atau manakah yang fakta? Berikut penjelasannya dalam segmen Fact and Myth seputar anggota tubuh. Kuku merupakan lapisan keratin keras yang sedikit cembung jika dilihat secara membujur maupun melintang. Dalam dunia medis, kuku tangan memiliki fungsi sebagai pendeteksi dini terhadap kondisi kesehatan yang dirasakan pemiliknya. Misalnya, jika kuku berwarna putih, hal ini mungkin menunjukkan adanya gangguan ginjal, hati, atau anemia, dan garis berbentuk pita putih yang berjajar pada kuku bisa menandakan kekurangan protein. Berbicara soal kuku, sebagian dari kita mungkin pernah mendengar mitos tentang larangan memotong kuku pada malam hari. Bagaimana bisa timbul pernyataan itu? Faktanya, hal ini terkait dengan kondisi pada zaman dahulu, di mana listrik merupakan barang langka, sehingga akan tidak aman apabila kita memotong kuku di malam hari dalam suasana gelap. Hal ini didasarkan agar kita tidak melukai jari. Terlebih pada zaman dahulu, alat memotong kuku yang dipakai adalah pisau, bukan gunting kuku yang lebih praktis. Itulah alasan mengapa terdapat larangan memotong kuku di malam hari. Pernahkah orang tua kita mengatakan bahwa jika duduk di bantal akan mengakibatkan bisulan? Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar kalimat ini. Ya, duduk di atas bantal dipandang sebagai hal pamali atau tak baik dilakukan. Faktanya, sejauh ini belum ditemukan adanya penelitian atau pembuktian medis yang mendukung anggapan tersebut. Namun bila dikaitkan dengan logika, secara medis, bisulan akibat duduk di atas bantal bisa saja terjadi. Salah satunya disebabkan oleh kebersihan bantal yang digunakan untuk duduk. Menurut ahli kesehatan dari Bars and London NHS Trust, Dr. Arthur Tucker, bantal di rumah adalah tempat yang paling ideal bagi berkembangnya kuman, bakteri, kutu debu, dan kotoran lainnya. Bantal bisa menjadi sarang baik minyak, kulit mati manusia, dan hal lainnya. Karena itu meski tak terlihat, permukaan bantal bisa menjadi tempat yang sangat kotor. Begitu juga bantal yang dipakai untuk tidur, jika tak sering dibersihkan, bisa menyebabkan jerawat pada wajah. Kuman dan bakteri yang menempel pada permukaan bantal duduk ini bisa menyebabkan munculnya bisul, terutama bagi mereka yang memiliki kulit sensitif atau mudah ditumbuhi jerawat atau bisul. Bagi sebagian orang, rambut merupakan salah satu hal penting dari bagian tubuh. Maka tak sedikit orang yang melakukan perawatan lebih untuk rambutnya agar terlihat bagus dan indah. Namun demi mempertahankan keindahan rambut, tak jarang justru membuat mereka terjebak mitos-mitos keliru. Seperti anggapan sering memotong rambut, membuat rambut lebih cepat panjang. Faktanya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan panjang dan lebatnya rambut. Namun bukan dipengaruhi oleh sering atau jarangnya kita memotong rambut. Pertumbuhan rambut dipengaruhi oleh tingkat hormon, yaitu hormon androgen dan estrogen pada tubuh manusia. Umumnya rambut akan tumbuh sekitar 1,2 cm setiap bulannya. Dan itu tak berpengaruh apakah rambut dipotong atau tidak. Kondisi ini juga tergantung dari kondisi kesehatan tubuh. Faktor lainnya adalah faktor nutrisi dan treatment atau perawatan rambut. Rambut memiliki waktu yang konsisten untuk tumbuh dengan sendirinya, kecuali jika menderita penyakit tertentu. Mengalami mata bintit pastilah tidak mengenakan.
Terlebih, mata bintitan kerap dihubungkan dengan mitos mengintip orang sedang mandi. Ternyata anggapan ini hanyalah mitos belaka dan tak ada hubungannya bintitan dengan mengintip orang yang sedang mandi. Faktanya, mata bintit atau dalam bahasa medis disebut horreolum adalah benjolan yang terjadi karena adanya infeksi pada kelopak mata yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus yang hidup secara normal dan tidak berbahaya pada kulit kelopak mata. Namun saat bakteri ini terperangkap dalam kantung air mata yang sedang diserang sakit, akibat yang timbul akan menyebabkan infeksi dan bengkak seperti jerawat. Jika mengalami mata bintitan, jangan lupa untuk mempercepat proses penyembuhan dengan mengompres mata dengan air hangat dan meminimalisir aktivitas keluar rumah agar tak terkena debu. Karena bintit yang sudah terbuka dan tercampur debu akan berpotensi menyebabkan bintit kembali. Menjaga kebersihan tangan juga sangat diperlukan sebelum menyentuh mata. Karena bintit juga terjadi akibat infeksi yang bisa menular dari orang ke orang lain melalui sentuhan. Pernahkah Anda tiba-tiba mengalami telinga berdengung? Ketika mengalami hal ini, mungkin sebagian dari kita akan berpikir bahwa ada orang lain yang sedang membicarakan kita. Mitos ini memang telah beredar di masyarakat. Namun, apakah yang sebenarnya terjadi? Faktanya, telinga yang berdengung terjadi karena telinga bagian tengah kemasukan cairan atau mengalami infeksi. Ini bisa terjadi karena alergi pada obat-obat tertentu atau bisa juga karena terlalu banyak kafein. Sebab lainnya adalah karena mendengar suara berisik dan keras. Suara yang terdengar bisa macam-macam, bisa dengungan, desisan, atau raungan dengan tingkat gangguan yang berbeda-beda. Dalam istilah medis, telinga yang berdengung disebut tinnitus, yang berarti suara terdengar pada telinga tanpa adanya sumber suara dari luar atau sumber eksternal. Bagi sebagian orang, tinnitus bersifat sementara, tetapi ada yang mendengarnya terus-menerus. Tidak diperlukan pengobatan jika telinga berdengung hanya berlangsung sebentar atau datang dan pergi. Namun apabila telinga berdengung atau tinnitus disertai dengan gejala lain seperti pendengaran menurun atau tak kunjung hilang, segera periksakan ke dokter karena dapat merusak bagian mikroskopik saraf pendengaran. Mitos di atas, ada juga mitos yang beredar di masyarakat lainnya, seperti mata yang kedutan. Mata kedutan seringkali dikaitkan dengan berbagai hal yang berhubungan dengan keberuntungan, seperti pertanda kelak mendapat rejeki atau sembuh dari penyakit. Faktanya, mata kedutan bisa terjadi karena adanya gangguan pada syaraf. Kedutan adalah petunjuk bahwa tubuh tengah mengalami kelelahan. Hal ini bisa terjadi akibat kurangnya waktu istirahat, waktu tidur yang kurang, stres, atau terlalu lama melihat di tempat yang sama. Kedutan sering berlangsung dalam jangka waktu pendek, namun ada juga kedutan yang berlangsung lama. Semua ini berkaitan dengan syaraf. Semakin panjang intensitas waktu kedutan, kemungkinan besar kondisi saraf bertambah buruk. Pemirsa, itulah fakta dan mitos seputar anggota tubuh. Semoga menambah pengetahuan kita semua ya. There's something out there, so see because I'm so scared.